lagi tadi nge-lag ya, teman-teman ya. Oke, bentar ya. Teman-teman yang masuk boleh dibantu tap layar, teman-teman. Ayo tap guys, tap layarnya. Oke. Teman-teman boleh klik share dan posting ulang ya, dan tap layar ya. Oke, sebelum kita mulai dulu. Tadi nge-lag ya, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa tuh jaringannya. Oke, kita mulai aja mungkin ya, langsung ya Kak ya, biar mempersingkat waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya, Elza Fahira Aziz, staf Komsek atau staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Banda Aceh ya teman-teman. Saya selalu berperan sebagai host di sini di Obras JKN atau obrolan santai JKN kantor cabang Banda Aceh. Nah, kali ini kita selalu kedatangan tamu-tamu yang fresh banget ya teman-teman. Nih kalau misalnya teman-teman sudah sering nonton kita di live kita, pasti episode sebelumnya belum pernah ketemu sama yang berrompi hijau seperti ini ya teman-teman ya. Pasti penasaran ya teman-teman dengan kakak yang berrompi hijau ini. Siapa ya teman-teman? Boleh Kak perkenalkan diri dulu Kak. Oke. Ya, kenapa pakai berrompi hijau? Ini tak kenal sama kata saya iya, ya Kak. Benar kenalan sekali. dulu. Iya benar. Oke. Kenalin, nama saya Siti Maisarah, panggil aja Sarah. Nah, ini kenapa nih rompi hijau nih Kak Elza? Iya, nah, rompi hijau ini khusus untuk BPJS 1. Iya, apa tuh Kak BPJS 1 Kak? BPJS 1 itu kepanjangannya BPJS siap membantu. Jadi dari namanya aja nih kita udah tahu sebenarnya ya. Iya, berarti yang membantu-bantu apa kayak mana nih Kak? Nah, boleh Kak dijelasin BPJS 1 tuh ngapain aja Kak kerjanya Kak? Sebenarnya BPJS 1 ini ada juga nama lainnya, yaitu EP3RS namanya Kak Elza. Kepanjangannya apa tuh? Kepanjangannya Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta. Kami khusus di rumah sakit atau FKRTL. Nah, jadi tugas BPJS 1 ini kan tadi siap membantu tuh. Jadi kami siap membantu semua keluhan peserta sampai peserta itu mendapatkan pelayanan di FKRTL. FKRTL itu apa Kak Elza? Iya nih orang awam nih Kak. Iya. Atau nih apa FKRTL ya kita nih ya, apa ya? Jadi FKRTL itu adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu ada rumah sakit dan juga ada klinik utama Kak Elza. Oke. Berarti klinik utama sama rumah sakit. Iya. Nanti berarti ada yang pakai baju hijaunya gini ya Kak ya? Betul. Oke. Kakak beroperasi. Beroperasi. Ini bekerjanya di jam-jam berapa nih Kak? Apakah jam rawan? Enggak gitu ya. Jam berapa Kak? Coba diinfokan Kak. Setiap kami ini sebenarnya ada memegang beberapa FKRTL. Jadi nanti untuk jadwal kunjungannya ini disesuaikan lagi Kak Elza sama keadaan vaskesnya, keadaan rumah sakitnya, gitu. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya teman-teman ke rumah sakit atau di apa tadi Kak klinik utama, kalau misalnya ketemu kakak yang berrompi hijau seperti ini, kalau misalnya nggak tahu pelayanan dari BPJS Kesehatan, ada terkendala tentang BPJS Kesehatan, boleh tanyakan aja berarti Kak ya? Boleh banget. Dan kalau kami nggak ada nih misalnya lagi, mungkin lagi di rumah sakit lain, nggak ketemu lah sama pasien di rumah sakit itu bisa hubungi aja nomor kontak BPJS 1. Ada loh Kak Elza nomor kontak dan nama BPJS 1. Di mana tuh Kak? Di setiap FKRTL ada, di rumah sakit ada, dan klinik utama ada. Oke, di mana ya carinya nih? Kan misalnya nih kakak nggak ada di lokasi, terus hubungi kemana Kak? Mau hubungi kakak gimana kalau misalnya kita mau berurusan sama BPJS nih gimana gitu ya? Sering terjadi tuh di rumah sakit. Betul. Gimana Kak sering caranya ya? Kak? Jadi di rumah sakit atau klinik utama itu ada semacam pamflet gitu Kak Elza. Isinya itu nama dan nomor kontak PIPPRS-nya dan juga BPJS 1-nya. Jadi di setiap rumah sakit dan klinik utama itu sebenarnya juga ada petugas PIPP. Itu untuk menangani keluhan-keluhan si peserta. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih ke RS, berarti nyari kakak kalau di rumah sakit itu berarti ada nomor HP-nya tertera ya Kak? Di pamflet gitu ya? Ada fotonya lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan bingung-bingung lagi nih. Kalau misalnya KRS ada keluhan tentang BPJS, apa nih kartunya nggak bisa diakses, terus mati nih kartunya, atau nanyain keluhan-keluhan lain, bisa langsung aja telepon kakaknya yang berrompi hijau gini di ada pamflet ya yang tertera. Biasanya di pojokan tuh ada tuh. Biasanya mudah terlihat kok Kak Elza. Mudah terlihat. Oh gitu, saya kira di pojokan pula kan. Enggak ya. Berarti di tempat yang mudah terlihat ya teman. Nanti langsung calling aja kakaknya gitu. Tapi callingnya halo Kak ya, jangan
Halode ya ini. Aduh. Apa itu halode ya? Gitu teman-teman. Oke, berarti sangat membantu ya Kak ya. Kalau misalnya di rumah sakit menangani pengaduan, bisa langsung hubungi BPJS 1 atau BPJS siap membantu. Yang berompi hijau seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang kakak ini yang berrompi hijau atau ingin bertanya lagi tentang BPJS 1, boleh tanyakan aja ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman tanyain yang lain juga boleh, kita bantu jawab ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke dalam sesi jawab tanya jawab ya teman-teman. Oke, kakak boleh kita jawab dulu pertanyaannya yang dari pertama dari nih kayaknya sudah lumayan banyak ya. Ya teman-teman yang nonton boleh dibantu tatap layar atau share dan posting ulang ya teman-teman biar semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN. Oke, itu ada pertanyaan tuh Kak Elza. Kalau kartu BPJS tidak aktif gimana? Kalau nggak aktif nih teman-teman, ada berapa masalah gitu ya. Iya. Yang pertama mungkin dicek dulu nih status kepesertaan kakak sebagai peserta apa gitu ya. Kalau misalnya nonaktifnya karena peserta mandiri menunggak, berarti harus lunasin dulu tunggakannya. Betul. Nah, kalau misalnya kakak sebagai peserta PBI ya, PBI JK. Nah, kalau misalnya terdaftar sebagai PBI JK dan nonaktif, berarti itu dia sistemnya bergilir karena kalau misalnya PBI JK itu bisa memang sewaktu-waktu nonaktif dan bisa sewaktu-waktu itu untuk aktif memverifikasi gitu ya. data ya. Iya benar. Jadi cek dulu status kepesertaannya dari apa? Dari aplikasi Mobile JKN. Jadi teman-teman download aja aplikasi Mobile JKN, nanti tinggal masukin nick dan nomor HP, lalu udah bisa diakses teman-teman. Teman-teman bisa banyak fitur-fitur banyak banget fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN yang bisa membantu teman-teman dalam berobat gitu ya, yang memudahkan kita teman-teman. Bukan hanya cek status kepesertaan aja ya Kak ya. Bisa ambil antrian juga loh Kak Elza di Mobile JKN. Iya nih Kak, gimana Kak caranya ambil antrian di aplikasi Mobile JKN Kak? Nah, misalnya nih mau ke puskesmas nih Kak Elza ya, ke puskesmas kesehatan tingkat pertama. Itu juga bisa tuh, nanti kita langsung aja klik ambil antrian dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau puskesmas. Tapi kalau mau ke rumah sakit Kak Elza atau ke klinik utama, itu harus ada rujukan dulu. Yang diambil dari pertama. Betul. Oke, teman-teman boleh dibantu tap layar dan share dan posting ulang. Kita pasti jawabin pertanyaan-pertanyaan temennya ya. Oke. Selamat sore Kak, selamat sore Kak BPJS 1 di klinik Cempaka 5 Banda Aceh, berapa kontaknya? Ini Kak Elza. Ya. BPJS 1 itu dia hanya di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, yaitu rumah sakit dan klinik utama. Iya benar. Jadi kalau misalnya di RSU Cempaka 5, nah itu ada. Betul. Namun kalau di klinik itu nggak ada ya teman-teman ya. BPJS satunya nggak ada. Misalnya mau keluhan nih juga Kak nih, sambil kita kasih edukasi juga. Misalnya ada keluhan di Vaskes tuh, gimana cara keluhannya Kak? Karena kalau misalnya nggak ada. Biasa kan nanti pasiennya langsung tuh Kak, langsung berinteraksi sama petugas puskesmasnya kan. Nanti misalnya nggak mampu, maksudnya bukan nggak mampu, nggak selesai ditangani di puskesmasnya, nanti juga akan masuk loh ke kita Kak. Bisa kita selesaikan juga. Nanti petugas puskesmasnya akan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk mengatasi keluhannya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ambil antrian Kak di Vaskes itu kita bisa buat di pengaduan juga nggak Kak? Kalau misalnya di Mobile JKN bisa di Mobile JKN itu ada menu untuk pengaduannya juga Kak Elza. Jadi nanti bisa misalnya contohnya misalnya layanan nggak didapati sama pasien atau jadwal dokter nggak sesuai, itu bisa kok di aplikasi Mobile JKN. Tinggal diketik aja ya Kak ya. Nanti terbaca kok sama petugas BPJS kesehatannya ya, PIC-nya. Oke. Next pertanyaan dari Kakak, boleh dibantu tap layar ya. Yang komen silahkan komen. Caranya pembuatan BPJS kesehatan kelas 3. Cara mendaftar sebagai peserta BPJS kesehatan itu gampang banget kok teman-teman. Cukup datang ke kantor BPJS kesehatan terdekat aja. Bilang mau mendaftar dan bawa KTP, KK, lalu bawa materai 10.000, kemudian bawa lampiran halaman depan dari buku rekening kakaknya ya. Cukup itu kok. Nanti bilang aja mendaftar BPJS kesehatan di kelas 3 gitu ya. Iurannya 35.000 per bulan dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Biul.
Kan tadi berobat tapi nggak muncul info riwayat pelayanan, gimana ya Kak kebutuhan kerja? Gimana tuh? Muncul info riwayat pelayanan gimana ya? Ini maksudnya info riwayat pelayanan di Mobile JKN nih Kak Elza ya? Iya mungkin ya. Kalau misalnya nggak muncul itu mungkin masih dia dari vaskesnya belum input apa gimana? Mungkin ya. Ya mungkin kemungkinan gitu sih. Mungkin nanti kedepannya akan muncul. Iya, mungkin terdelay ya Kak ya. Dicek aja ya selalu ya. Lanjut dari Kakak, Bungsu. Kak bisa nggak tadinya prabayar jadi non prabayar? Nah kalau itu tergantung dari kebijakan pemerintah juga Kak. Kalau misalnya emang Kakak sebagai peserta mandiri juga patuh nih ya, rajin membayarkan iurannya, tidak ada tunggakan. Mungkin kalau misalnya nggak mampu mau beralih sebagai peserta yang non prabayar, itu bisa ditanyakan regulasi di setiap daerah, karena setiap daerah itu berbeda-beda regulasi Kakak. Nggak bisa kita langsung berpindah aja sebagai peserta non prabayar gitu ya. Oke, next Kakak. Kak ada loker. Nah kalau loker ya di terus saya nih ya yang sering jawabin loker ya. Nah kalau loker jangan kakak kirimkan berkasnya ke kantor BPJS Kesehatan Kakak, karena pasti dari kita juga kita nggak tahu tuh tentang rekrutmen ya, pasti nanti kita minta kembalikan berkas kakak melamar gitu ya, sayang nanti biaya ngeprintnya nih ya. Mending langsung ke websitenya ya. Iya, jadi caranya kalau misalnya mau mendaftar, kakak bisa langsung aja ke website rekrutmen kita namanya Job Talentix Kak. Nah di situ ada pilihan dari Capwheel 1 hingga Capwheel 12. Jadi untuk kakak yang mau melamar sebagai pegawai tidak tetap ya, pegawai tidak tetap di BPJS Kesehatan boleh, tapi ada tapinya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita lulus administrasi itu belum tahu gitu, karena sistem rekrutmen di BPJS Kesehatan itu secara terbuka teman-teman, dia tidak pernah tertutup. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat boleh play aja gitu ya. Nanti kalau misalnya emang lulus masuk melalui email di Job Talentix juga nanti ada tahapan selanjutnya gitu ya, diinfokan gitu teman-teman. Namun nih, terkhusus nih untuk para dokter, ini ada lowongan khusus sebagai pegawai tetap dan karir lagi ya. Yang berminat nih dokter boleh mendaftar aja di BPJS Kesehatan. Caranya bagaimana? Bisa cek aja di Instagram official kita di BPJS Kesehatan RI. Gitu teman-teman. Oke. Next Kak, pertanyaannya boleh? Oke, pertanyaan dari Kakak Rini Shop. Kak mau tanya kalau BPJS Mandiri saya sudah nunggak, boleh pindah ke gratis nggak Kak? Kakak, tunggakan itu harus dilunasin Kakak ya. Tunggakan itu adalah kewajiban dari peserta itu sendiri gitu. Kalau teman-teman dan kakak belum mampu membayarkan iurannya sekaligus, kakak bisa mendaftar mendaftar namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Nah, bagaimana caranya? Kakak bisa mendaftar dari aplikasi Mobile JKN aja kakak-kakak, dan nanti kakak bisa mendaftar cicilannya setengah dari tunggakan bulan kakak gitu ya. Misal kakak sudah menunggak nih maksimal ya, kan kita maksimalnya tunggakan itu di 24 bulan. Karena kalau sudah lebih dari 24 bulan itu yang terhitung tetap 24 bulannya aja. Jadi kalau misalnya sudah menunggak nih 24 bulan, berarti kakak bisa mencicil selama 12 bulan gitu ya. Kalau kakak mau lebih cepat lagi 3 bulan aja boleh juga Kak, dan dibayarkan juga dengan sekalian iuran berjalannya gitu ya. Kecuali kakak sudah beralih sebagai peserta alih segmen ya, alih segmen gitu. Misalnya kakak sudah PNS, nah itu tidak membayarkan iuran, hanya iuran yang lalu ya, hanya iuran yang sebelumnya, tunggakan sebelumnya gitu ya. Oke, next. Pertanyaan dari apa nih? Kalau belum, ini cabang mana? Kantor cabang Banda Aceh Kakak. Kalau belum disetorin pingin ditutup gimana Kak? Soalnya gede banget, sekitar 7 jutaan. Apa nih? Setorin apa nih Kak? Mungkin ketenaga kerjaan ya Kak. Kita kesehatan Kakak. Oke, Muhammad David. Kak, kalau BPJS kalian dinonaktifkan bisa nggak ya, soal tunggakan makin tinggi? Kak, kalau misalnya tunggakan makin tinggi itu kan kita di BPJS Kesehatan tuh ada diskonnya Kakak. Diskonnya itu apa? Yang terhitung di kita itu hanya 24 bulan aja. Dan jika belum mampu membayarkan iuran sekaligus, itu kita bisa dicicil, yaitu dengan program rehab, program rencana pembayaran bertahap gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih sewaktu-waktu kapan kita aktif, sewaktu-waktu kapan kita sehat, dan sewaktu-waktu kapan kita sakit ya. Karena BPJS
BPJS Kesehatan itu adalah payung kita ya, itu yang melindungi kita dari kesehatan. Gitu ya teman-teman. Next, Mbak Iya Mas Yanwar Hamzah. Mbak aja dia Kak. Oke, next Kak, pilih aja pertanyaannya Kak. Gimana ya kita pilih ini? Oke Kak, cepet Kak. Nanti temennya yang nonton lari Kak nih ya. Ini. Oke, kalau kartu BPJS-nya hilang nih Kak Elza, mau ngeprint lewat aplikasi Mobile JKN bisa nggak? Bisa ya Kak Elza ya. Cuman sekarang kalau kakak-kakak udah nggak mau ngeprint lagi itu juga bisa loh, tinggal nunjukin KTP-nya aja untuk berobat. Gini nggak perlu lagi print Kak, karena memang di kantor BPJS Kesehatan itu kita sudah nggak cetak kartu lagi yang berbentuk belangko ya teman-teman. Jadi kalau kakak misalnya mau berobat, kakak cukup tunjukkan aja ya, bawa KTP aja atau tunjukkan kartu Mobile JKN kakak dari aplikasi Mobile JKN Kak, karena di situ ada menu kita kartu, tinggal klik aja, tunjukkan aja ke Vaskesnya. Udah selesai Kak, nggak perlu di print ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada menemukan yang perlu di print, bisa melaporkan juga nih ke kakak-kakak yang bilang, karena kalau di kita itu sebenarnya kita tuh nggak boleh lagi di print atau di fotokopi ya teman-teman. Kita cukup dari KTP aja atau tunjukkan kartu BPJS Kesehatan kita dari aplikasi Mobile JKN gitu teman-teman. Betul. Oke, next pertanyaannya. Kita tengok ya. Kak, pendaftaran gigi ya tadi ya, ada kebaca sempat pendaftaran gigi. Di cover kok teman-teman. Kalau misalnya sesuai dengan indikasi medis, ada keluhan, itu di cover dari BPJS Kesehatan. Namun kalau misalnya sebagai estetika teman-teman, nah itu yang belum ya. Kalau misalnya pasang behel gitu, untuk merapikan itu tidak ditanggung oleh BPJS Tidak Kesehatan. dijamin ya, tidak dijamin ya kalau untuk estetika. Iya, kalau estetika. Namun kalau misalnya ada keluhan gigi berlubang, sakit, sudah berdenyut gitu ya, mau berobat ditanggung itu boleh. Kesehatan itu boleh. Nanti pergi dulu ya ke fasilitas kesehatan pertama ya Kak Elza ya untuk dicek. Kalau memang nggak bisa tuh ditangani di situ baru dirujuk. Gitu. Ini kebetulan saya juga menderita gigi berlubang nih. Sakit banget ya Kak Elza. Beberapa hari ini gigi saya sakit, jadi saya baru berobat nih ke fasilitas kesehatan pertama dan ditambal sementara nih karena giginya bolong ya. For information nih walaupun nggak penting ya. Ya saya memakai BPJS Kesehatan teman-teman. Gitu ya. Oke. Next. Ini memang harus punya BPJS sakit atau nggak sakit. Betul. Benar teman-teman. Betul. Iya, karena kita nggak tahu kapan kita sakit. Kita membantu saat kalau kita sehat lagi sehat, kita bantu orang yang sakit ya. Kalau kita sakit, kita yang dibantu teman-teman gitu ya. Karena sistem di BPJS Kesehatan itu adalah dengan gotong royong semua tertolong ya. Benar. Oke, next pertanyaan dari siapa lagi ya? Kak, aku nggak dibaca-baca. Kakak Dini boleh tanyain lagi Kak, karena pertanyaannya tenggelam terus Kak. Nggak kebaca nih di kita nih. Sorry ya teman-teman kalau misalnya nggak kebaca ya. Oke. Kak, itu penghapusan tunggakan gimana? Jelasin dong caranya untuk penghapusan tunggakan. Belum ada regulasi resmi dari pemerintah pusat teman-teman. Jadi kita tunggu aja regulasi resminya ya. Kalau misalnya memang ada nanti kita infokan gitu. Oke. Teman-teman lanjut, gimana cara penghapusan bunda? Udah nih ya tadi. Udah ya. Kak, kalau nih Kak gimana? Kak, memang kalau mau minta rujukan maksimal sampai jam 11 di Vaskes 1 enggak. Gimana tuh Kak? Iya, sebenarnya untuk rujuk dan tidak rujuk ini yang bisa menentukan adalah dokter di puskesmas Kak Elza atau di klinik pratamanya nih. Misalnya pasien datang nih ke puskesmas ada dengan keluhan, misalnya sakit gigi deh Kak Elza tadi ya. Iya. Misalnya mampu nih ditangani di puskesmas, ya di puskesmas aja ditangani, tidak dikeluarkan rujukan. Tapi kalau memang menurut dokternya itu perlu dirujuk, nggak mampu ditangani di puskesmas, maka akan diberikan rujukan ke Elza dan tidak ada jam dan sesuai jam pelayanannya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasannya. Oke, next. Sesuai jam pelayanan di puskesmas tersebut. Mau nanya Mbak, tapi nggak ada pertanyaannya. Kak, kalau udah 7 tahun nunggak mau buat BPJS gratis, kita bayar berapa tahun? Nah, ini tadi seperti yang saya jelasin ya. Kalau misalnya tunggakannya sudah bertahun-tahun nih, 8, 9, 10, 11, 12 mungkin ya, nggak pernah dibayar di BPJS Kesehatannya. Di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 24 bulan aja teman-teman ya. Atau 2 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih belum mampu nih membayarkan iuran sekaligus nih, iurannya sudah luar biasa menggebung gitu ya. Itu teman-teman bisa mendaftar aja sebagai program
peserta program rehab. Apa itu program rehab? Itu program rencana pembayaran bertahap. Ya, itu bisa dicicil setengah dari bulan tunggakan teman-teman. Betul. Gitu. Misalnya dia menunggak 12 bulan nih Kak Elza. Berarti dia bisa mencicil 6 bulan gitu. Ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lunasinnya 2 bulan, 3 bulan aja lebih boleh teman-teman. Tapi iuran berjalan ya tetap juga harus dibayarkan. Oke, gitu. betul. Gampang ya teman-teman. Nah, jangan takut nih untuk teman-teman yang tunggakannya sudah 7-8 tahun gitu ya. Sudah berapa itu nggak terhitung lagi kan. Nah, itu bisa cek aja dari aplikasi Mobile JKN teman-teman ya. Di mana Kak Elza iya, ceknya? Di bagian info iuran. Ya, cek di info iuran, nanti teman-teman bisa lihat tunggakan teman-teman berapa, nanti bisa dipilih aja menu Rehab 2.0 ya namanya ya. Yes. Sekarangnya bisa dipilih aja lalu pilih mendaftar gitu. Gampang kan teman-teman? Next. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaannya dari berapa dendanya Kak kalau telat tunggakan 7 tahun? Nah, yang tadi lagi yang 7 tahun ya. Teman-teman, boleh teman-teman. Nah, lanjut Kak Elza. Untuk denda layanan. Kalau misalnya denda layanan ini hanya keluar dia selama 45 hari setelah peserta membayar tunggakannya. Iya, benar. Dan itu khusus kalau dia dirawat inap saja ya Kak Elza ya. Iya, gini teman-teman. Di BPJS Kesehatan itu tidak ada namanya denda. Betul. Nah, tapi terkhusus dendanya hanya namanya denda rawat inap atau denda layanan ya. Itu berlaku saat kapan teman-teman? Saat teman-teman baru melunasi tunggakan teman-teman. Nah, itu ada masa 45 hari setelah pelunasan itu akan terkena denda layanan jika teman-teman dalam kondisi rawat inap. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak dirawat inap dan baru melunasi tunggakan, itu tidak ada namanya denda. Betul. Gitu ya. Denda itu bagaimana? 5% dari diagnosa penyakit dikalikan dengan bulan tunggakan. Iya, gitu teman-teman. Ya, oke sip. Pertanyaannya lanjut ya. BPJS dari Gojek. Itu belum tahu gitu ya BPJS dari Gojek ya. Oke, next. Kak, di aplikasi JKN di info peserta kok ada nama orang lain tapi bukan satu kakak, itu masalah apa tidak? Kakak, kalau misalnya emang dalam satu kakak tiba-tiba ada muncul nama orang lain tuh kakak boleh melaporkan ya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta mandiri, takut juga tuh kak kalau misalnya masuk dalam tanggungan kan mungkin nanti iurannya bisa ini naik ya, bisa dilaporkan aja teman-teman ya. Kalau misalnya nggak mau laporkan itu bisa call aja di call center kita di 165 atau teman-teman bisa menghubungi di Pandawa di nomornya di 0811 8165 165, bisa call aja bisa WA aja teman-teman, lalu pilih nanti pengaduan, nanti dibantu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, next Kak, pertanyaannya. Pindah domisili bisa nggak Kak? Kalau misalnya pindah domisili bisa teman-teman. Gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta mandiri, teman-teman pindah domisili dan pindah vaskes itu bisa aja teman-teman tinggal pilih pindah vaskes, dia bisa pindah vaskes 3 bulan sekali. Betul. Dan aktifnya di 1 bulan setelah di tanggal 1 bulan berikutnya. Tanggal 1 bulan berikutnya setelah teman memindahkan fasilitas kesehatan teman-teman. Betul. Dan untuk pindah vaskes itu bisa loh Kak Elza di Mobile JKN ya. Iya, gampang banget teman-teman. Cukup pindahkan aja dari aplikasi Mobile JKN itu terkhusus untuk yang mandiri gitu ya. Lalu kasusnya bagaimana kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI gitu ya. Kalau misalnya terdaftar sebagai PBI kan dia ada 2 jenis teman-teman, yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya yang dari pemerintah daerah itu pindah domisili atau pindah vaskes itu cuman bisa di daerah tersebut aja teman-teman. Misalnya contoh dari Aceh ya, kami di Banda Aceh ya, itu ada program JKA. Nah, teman-teman bisa pindah vaskesnya di satu daerah Aceh aja teman-teman gitu, nggak bisa pindah ke luar daerah Aceh. Namun kalau misalnya sebagai peserta PBIJK itu teman-teman bisa pindah di luar daerah juga gitu ya, tergantung teman-teman terdaftar sebagai peserta apa gitu. Gitu ya teman-teman, sudah paham? Oke, lanjut.
Sorry teman-teman. Cara lihat nomor BPJS di KTP tanpa download mobile JKN. Aplikasi apa Kak pakainya? Mau lihat nomor kartu ya Kak ya? Itu download aja mobile JKN. Nggak ada cara lain teman-teman. Betul. Iya, ceknya harus dari aplikasi mobile JKN teman-teman kalau misalnya nggak download, atau dari cek kepesertaan dari WhatsApp Pandawa ya teman-teman. Itu bisa juga. Iya, cuman memang lebih mudahnya mobile JKN ya. Iya, karena di situ ada tampilan kartu juga Kakak. Betul. Jadi langsung bisa terlihat gitu ya, terlihat nanti kartunya tinggal tunjukin aja ke Vaskes. Namun kalau misalnya Kakak perlu hard copy-nya, memang perlu, itu bisa dikirimkan aja dari aplikasi mobile JKN ya melalui email. Nanti di-download dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman kalau misalnya mau print out, dan dia sudah HD teman-teman ya, kualitasnya sudah bagus dan ada tampilan depan dan tampak belakang gitu. Betul. Oke. Next pertanyaannya. Mbak, umur anakku 21 bulan dan baru aku daftarkan kemarin, tapi tagihannya kok 735.000. Kakak, kalau misalnya Kakak mendaftar sebagai peserta mandiri, dia memang terhitung dari bulan lahir ya. Nanti terhitungnya sudah dari tanggal anak Kakak lahir gitu. Betul. Ya teman-teman. Oke. Cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan bagaimana caranya Kak Elza? Kita kesehatan. Iya, Ketenagakerjaan beda segmen sama kita ya, beda perusahaan teman-teman ya, beda manajemen juga. Iya, jadi kalau misalnya Ketenagakerjaan mungkin ada petugas yang live di Ketenagakerjaan, boleh tanyakan ke sebelah ya teman-teman ya. Walaupun namanya BPJS tapi kita beda manajemen. Oke, next lanjut. Pertanyaannya Kak. Kalau di JKN itu bisa pindah Vaskes sendiri nggak bisa Kak Elza kan? Gampang banget tuh cara prosesnya. Gimana Kak caranya? Tinggal pilih aja tuh, tinggal pilih Vaskes mana yang mau ditujui selanjutnya. Dan mulai misalnya nih Kakak mulai ganti di tanggal 27 November. Nah, dia baru berlakunya itu tetap di 1 Desember. Di tanggal 1 bulan Desember. Nah, terus Kak, ini pertanyaan juga ya. Terus kalau misalnya kita udah pindahkan nih, masih bisa nggak berobat di Vaskes yang lalu gitu ya? Masih bisa teman-teman. Emang kalau misalnya di Vaskes yang baru itu kita belum bisa berobat. Tapi kalau misalnya Kakak mau berobat, Kakak bisa berobat dulu di Vaskes yang lama gitu ya, karena sistem kita kapitasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Kakak mendaftar sekarang itu Kak sudah dibayarkan gitu istilahnya ya di bulan sebelumnya gitu. Dan bisa pindah lagi ya ke Elza ya 3 bulan berikutnya ya. Iya, pemindahan Vaskes itu bisa dilakukan 3 bulan sekali teman-teman. Betul. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pindah nih terus ada pilihan gitu ya muncul ya belum bisa pindah Vaskes, berarti teman-teman belum 3 bulan dari pemindahan Vaskes sebelumnya. Iya, Vaskes sebelumnya. Oke. Next pertanyaannya. Bener nggak ada pemutihan? Nah, ini pertanyaannya rata-rata semuanya itu nih kayaknya nih ya. Teman-teman boleh bantu tap layar ya biar semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN, semakin banyak yang tahu tentang program JKN ya teman-teman ya. Dibantu tap layar ya teman-teman. Oke. BPJS hilang gimana Kak Elza? Jangan dulu Kak, kita belum jawabin dulu tadi yang pemutihan nih Kak. Betul. Ya, ini yang paling pertanyaan yang best seller ini, yang paling top komen ini rata-rata pemutihan. Ya, apakah benar nih ada pemutihan BPJS Kesehatan? Nah, itu dari kita itu belum ada regulasi resminya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja regulasi resminya. Jika ada, nanti pasti diinfokan, teman-teman. Bagaimana regulasinya, bagaimana caranya, itu pasti sudah ada teredukasi, teman-teman. Jadi kita berdoa aja, semoga memang terrealisasi nih, ya yang dimaksud dengan pemerintah pusat kita. Ya, kita doakan aja, semoga memang sudah terselenggara, ya teman-teman. Kita tunggu aja kebijakan dari pemerintah kita ya. Untuk regulasi resminya memang sampai saat ini, detik ini masih berlaku regulasi yang lama. Belum ada keputusan regulasi yang baru gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Oke. Mana nih pertanyaannya sama nih BPJS pemutihan semua nih. JKN pindah Vaskes sendiri udah tadi. Tunggakan pemutihan lagi.
Kak, kalau ganti anggota kepala keluarga bisa di aplikasi JKN nggak? Nah, kalau misalnya nih, kenapa nih Kak perubahan anggota keluarganya gitu ya? Nah, itu kan banyak alasan ya. Kalau misalnya dari aplikasi mobil JKN, kalau kayak gitu belum bisa teman-teman. Nah, kalau misalnya ada perpindahan kakak itu harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dan laporkan ya teman-teman, harus melaporkan bahwa teman-teman sudah pindah kakak atau ada perubahan dalam kakak gitu ya. Dan tapi kalau misalnya anggota bukan kepala keluarga ya, ada anggota anggota keluarga yang sudah meninggal gitu ya, atau anggota keluarga yang keluar lah ya dari kakak, itu dapat melaporkan dari WhatsApp Pandawa aja teman-teman. Gitu. Kalau misalnya yang sudah meninggal gitu ya, nanti lampirkan akta kematian ya. Iya. Cukup melamparkan akta kematian kakak yang baru gitu yang sudah barcode gitu teman-teman. Cukup dari WhatsApp Pandawa aja. Nomornya berapa teman-teman? Ini teman-teman nomornya di 0811 165 ya. Untuk teman-teman semua jangan lupa di save dulu nomor kita nih di 0811 165 karena kita nggak tahu nih kapan keluhan dari BPJS Kesehatan kan, mungkin tahu-tahu nih ada keluhan gitu ya di BPJS Kesehatan, teman-teman udah ada nomornya, jadi nggak bingung lagi mau hubungi kemana gitu ya. Oke Kak, next. Bagaimana cara mengecek tunggakan itu tadi ya? Itu bisa mengecek tunggakan keaktifan BPJS Kesehatan secara mandiri, mengecek tunggakan bisa dicek di aplikasi mobil JKN. Cek aja di aplikasi mobil JKN. Nanti di situ ada info iuran ya teman-teman. Nah, kalau misalnya cek info iuran, teman-teman nanti sudah ada info berapa tunggakan, berapa iuran gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau mendaftar, tinggal klik aja menu New Rehab 2.0 atau New Rehab, tinggal klik dan ikutin aja petunjuknya ya. Gitu ya. Oke. Pengen pindah klinik gimana? Itu sama tadi pertanyaannya. Kalau mau pindah Vaskes, cukup download aja aplikasi mobil JKN. Nanti bisa pindahkan dari aplikasi mobil JKN, dari perubahan data peserta, pilih Vaskes yang ada pilih dahulu, Anda mau pindah kemana, lalu klik, dan nanti sudah pindah, dan aktif di tanggal 1 di bulan setelahnya, ya di bulan berikutnya. Kalau misalnya nih, tanggal berapa nih Kak? Tanggal 20 ya. Kalau misalnya Kak pindahnya 20 di tanggal 20 November nih. Aktifnya berarti di 1 Desember. Gitu ya. Dan pindah Vaskes itu bisa dilakukan 3 bulan sekali. Teman-teman ya. Jangan 1 bulan sekali teman-teman pindah. Belum nggak bisa ya. Kalau misalnya mau pindah Vaskes bisa dilakukan 3 bulan sekali. Dan pindah Vaskes itu ada syaratnya teman-teman ya. Harus sebagai peserta mandiri. Kalau misalnya peserta yang sebagai peserta mandiri itu bisa pindah Vaskes ke mana aja di luar daerah gitu ya. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI JK itu bisa juga se-Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta PBI APBD atau yang ditanggung dari pemerintah daerah, itu teman-teman bisa pindah Vaskesnya di satu daerah teman-teman itu aja. Contoh nih, kalau misalnya di Aceh ya bisa pindah Vaskesnya berarti di daerah Aceh aja gitu teman-teman. Oke, next. Kak, kalau mau berobat pakai BPJS tapi nggak punya kartu fisiknya bisa nggak Kak? Bisa. Kakak cukup bawa aja KTP. Ya, bawa aja KTP untuk berobatnya. Nggak perlu lagi Kak Elza ya, kartu fisiknya ya. Iya, dan kalau misalnya kakak mau kartu BPJS-nya, mau tahu nomor BPJS kesehatannya, kakak cukup download aja aplikasi mobil JKN. Karena di kita memang sekarang sudah nggak cetak lagi tuh kakak kartu fisik ya dari BPJS Kesehatan yang berbentuk belangko ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kehilangan atau sudah rusak dan sudah nggak tahu lagi lah kemana ya, itu aman kok ya, masih bisa berobat ya, masih bisa berobat, cukup dari KTP aja atau teman-teman download aja aplikasi mobil JKN, masukin nomor HP dan kakaknya, nanti kalau sudah login teman-teman bisa tunjukkan aja kartu BPJS online-nya dari mobil JKN gitu ya, atau misalnya teman-teman emang diperlukan nih dalam print out ya, bisa kirimkan aja ke email. Nanti dalam bentuk PDF dan teman-teman bisa print out aja dan kualitasnya sangat HD dan HD. Nanti ada tampilan depan dan tampilan belakang gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, next. Bagaimana cara mengecek tunggakan udah tadi ya kalau saya. Ini ya yang banyak ya, kenapa berlaku pada kecelakaan ya teman-teman ya.
Jadi gini teman-teman, kalau misalnya saat kecelakaan ya teman-teman, jadi itu pihak yang pertama itu adalah Jasara Harja gitu ya. Dan itu nanti ditanggung sebesar berapa ya dia 20, ada maksimalnya dia, ada maksimal dari yang dijamin oleh Jasara Harja. Namun jika jadi berapa, kayak gini nih Kak Elza, misalnya ada nih 20 juta ya, 20 juta Iya. dari Jasara Harja. Namun kalau misalnya sudah di luar dari 20 juta itu nanti akan dibantu oleh pihak BPJS Kesehatan ya, ya, betul. Kak ya. Jadi kayak gini nih Kak Elza, misalnya gimana ada nih sistemnya? pasien yang tiba-tiba kecelakaan lalu lintas nih kan. Benar. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui dulu nih surat dari kepolisiannya. Iya, benar. Apakah dia kecelakaan ganda atau dia kecelakaan tunggal. Iya, benar. Nah, kalau kecelakaan ganda itu yang menanggung pertama kali adalah Jasara Harja. Seperti yang Kak Elza bilang tadi ya, Kak Elza ya, dengan plafonnya 20 juta ya. Iya. Gitu, harus ada surat polisi dulu untuk menentukan dia kecelakaan tunggal kah atau kecelakaan ganda. Oke, kalau kecelakaan tunggal gimana Kak? Itu ditanggung. Oke, ditanggungnya dari BPJS Kesehatan gitu teman-teman ya. Iya. Jadi kalau misalnya jangan takut teman-teman kalau misalnya emang biaya pengobatan teman-teman sudah dari lebih dari 20 juta yang ditanggung oleh Jasara Harja, itu akan ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Gitu ya? Oke. Kak, bagaimana cara mengecek tunggakan? Ini udah ya Kak tadi kan. Saya sudah download aplikasi mobile JKN. Gimana caranya masukin anak? Nah, kalau anak biasanya masuk loh Kak. Dia udah terdaftar dalam satu kakak Bapak. Betul. Jadi kalau misalnya sudah download aplikasi mobile JKN, dia memang sudah terintegrasi gitu dalam satu kakak gitu ya. Dan satu segmen ya. Satu segmen gitu. Kalau misalnya teman-teman gini ya, masih dalam satu kakak, namun anak ada yang sudah lulus PNS gitu ya, ada yang lulus PNS, nah itu memang nanti dia beralih segmen, beda segmen gitu ya. Kecuali gitu terkhusus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman PBI nih ya ingin mendaftarkan sebagai peserta mandiri gitu, misalnya contoh di kelas 2, nanti kalau misalnya mau mendaftarkan di kelas 2, dia sudah terintegrasi di dalam satu kakak itu di kelas 2 gitu. Nggak bisa satu orang aja pindah ke kelas 2 gitu ya, harus satu kakak teman-teman gitu. Oke teman-teman, boleh dibantu tetap layar ya, biar semakin banyak yang teredukasi program CKN, semakin tahu ya, semakin banyak yang paham tentang program CKN gitu ya. Ada yang tanya nih Kak Elza, ini jasa apa? Jasa apa ini? Jasa apa ini? Kita jasa mengedukasi teman-teman semua untuk memahami program CKN. Iya, ya. betul. Apa program CKN? Nah, yaitu program jaminan kesehatan nasional ya. Untuk teman-teman semuanya sudah ini belum? Sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan belum? Sudah terdaftar JKN belum, teman-teman? Oke. Next, Kak, pertanyaannya. Kak, kalau mau pindah BPJS, beda kabupaten, tapi kliniknya pengen yang lama aja, bisa nggak dari Pandeglang ke Rangkas? Kalau misalnya teman-teman nih terdaftarnya sebagai peserta mandiri atau sebagai peserta PBIJK ya, mau pindah pindah domisili nih ya, pindah domisili teman-teman ya, mau di vaskes yang lama bisa kok, nggak usah dipindahin aja vaskesnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pindah domisili, terus teman-teman mau pindah vaskes, kalau terdaftar sebagai peserta mandiri atau terdaftar sebagai PBIJK ya teman-teman, tinggal pindahkan aja dari aplikasi mobile JKN gitu teman. Nanti aktifnya di tanggal 1 bulan setelahnya gitu ya. Oke, kalau misalnya mau tetap di vaskes yang lama tetap bisa. Walaupun sudah pindah vaskes gitu ya, pindah domisili ya. Tapi terkhusus itu ya. Terkhususnya adalah peserta mandiri dan peserta PBIJK. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI APBD di daerah itu dan pindah keluar daerah nih, contoh nih orang Aceh gitu ya, pindah ke Medan. Nah, itu otomatis nanti dia kalau misalnya pindah ke AK, dia nonaktif ya Kak statusnya gitu. Sorry teman-teman ya, masih kurang sehat ini. Saya pasien BPJS Kesehatan. Wah, keren Kak ya.
Gimana Kak setelah menggunakan Iya. BPJS Kesehatan, apakah merasa terbantu atau gimana nih Kak? Boleh ceritain pengalaman-pengalamannya juga ya. Oke. Kak aplikasinya lagi nggak bisa ya ke offline tulisannya. Aplikasi mobil JKN Kak bisa kok, kita nggak bisa diakses terus kok. Bisa. Aplikasi mobil JKN-nya. Coba dipastikan ininya Kak, kuotanya atau jaringannya, ya. wifi-nya ya. Mungkin kalau waktu Kakak akses nggak terkoneksi di ini ya, di Jaringannya ya. jaringan ya. Oh, pindah provinsi ya, PBI, apakah harus lapor ke BPJS JKN? Kak, saya dapat BPJS dari pemerintah, tapi nggak pernah dipakai. Apakah sampai sekarang masih aktif? Nah, ini bisa Kakak cek aja di aplikasi Mobile JKN Kakak ya untuk mengecek apakah Kakak masih aktif atau tidak. Iya, Jadi teman-teman. download aja nih, kayaknya berguna kali ya Kak Elza ya, Iya. aplikasi Mobile JKN. Iya, download aja aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store Kakak semua ya. Cukup download, nanti teman-teman tinggal masukin nomor HP dan nomor NIK aja. Nanti sudah bisa diakses gitu ya. Betul. Terus gimana kalau misalnya nggak bisa login nih di aplikasi Mobile JKN ya? Karena nomornya sudah terblokir, terus nomornya sudah nonaktif, nomornya sudah hilang atau apapun lah kejadiannya, nomornya bisa diakses. Nah, teman-teman bisa chat aja WhatsApp kita, yaitu nomornya di 08 11 8 165 165. WhatsApp Pandawa kita ya. Tinggal chat aja, nanti ada perubahan data, klik, masukkan nomor yang baru, nanti sudah bisa diakses gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mendaftar sebagai mendaftar di aplikasi Mobile JKN, terus kan perlu kode OTP ya, kode notifikasi itu dikirim melalui WA ya. Kalau misalnya dikirim melalui SMS. Kalau misalnya dari SMS itu pastikan teman-teman ada pulsa sebesar Rp1.000 aja lah, cukup. Karena kalau misalnya pulsanya tidak ada, nanti nggak masuk OTP-nya gitu ya. Itu sering terjadi juga kasus seperti itu. Betul. Nah, jadi pilih aja teman-teman, kirimkan melalui WhatsApp gitu ya. Jadi bisa juga dikirimkan melalui WhatsApp. Kalau misalnya melalui SMS, pastikan ada pulsanya. Dan satu lagi Kak Elza, bisa juga lewat email kode OTP-nya. Kalau sebelumnya Kakak mendaftarkan ada emailnya, itu bisa tuh misalnya lupa password, nanti kode OTP-nya itu kita masukin ke emailnya. Jadi nggak perlu pulsa ya Kak Elza. Iya. Jadi banyak cara untuk mendaftar di aplikasi Mobile JKN ya. Sangat memudahkan teman-teman. Oh ya, sambil nih kita berbicara ya. Kalau misalnya di aplikasi Mobile JKN itu banyak fitur-fiturnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, di situ kita bisa ambil nomor antrian online. Antrian online gimana tuh Kak? Nah, kalau misalnya ambil nomor antrian online tuh di zaman dahulu kita harus dari subuh-subuh ya Kak. Iya, harus ambil sendal ya Kak Elza. Iya, harus sendal ya. Taruh helm yang enggak nih ya Kak ya. Kalau sekarang nggak perlu lagi nih Kak Elza. Iya. Kita bisa cukup dari rumah aja, klik-klik udah selesai. Iya, sambil nyuci piring nih kan. Mungkin ada perlu berobat ya sambil nyuci piring. Klik aja nomor antrian online, mau pilih poli apa. Iya, betul. Poli apa, pilih dokternya, nanti tinggal diklik dan nanti ada muncul kode perkiraan, booking, kode booking dan perkiraan jam datang. Betul. Gitu. Kalau misalnya nanti sudah terpanggil, contoh nih, terpanggil nomor 18, berarti kakak-kakak udah bisa siap-siap datang gitu ya. Kalau misalnya rumahnya deket, kalau misalnya rumah jauh ya menyesuaikan gitu. Berarti teman-teman bisa datang di nomor 17 gitu ya. Nomor 17 sebelum nomor kakak dipanggil di nomor 19 misalnya. Tapi usahakan datang di jam pelayanan yang ada di Mobile JKN. Iya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah antrian online itu sangat membantu kita, nggak perlu datang jauh-jauh pagi-pagi. Betul. Bisa dari rumah aja kalau bisa dari rumah, nggak perlu ambil antrian online capek-capek gitu ya, dari pagi-pagi subuh kita bukannya udah sakit kita malah ngantri lagi, makin masuk angin lagi teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perlu berobat, tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, nanti ambil nomor antrian bisa di situ. Terus ada apa lagi Kak di aplikasi Mobile JKN Kak? Kita bisa cek juga kepesertaan kita nih, aktif atau enggak. Dan kalau kita mandiri, kita bisa cek info iuran kita nih, harus berapa lagi yang masih menunggak kah, itu Kak Elza. Iya. Dan kita juga bisa membuat pengaduan nih, misalnya ada layanan yang tidak sesuai, itu bisa dibuat pengaduan melalui Mobile JKN juga. Oke, terus teman-teman, pastikan teman-teman semua sudah screening ya. Betul. Screening riwayat kesehatan minimal 1 tahun sekali. Ya, nanti untuk teman-teman kita jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita nggak tahu nih ya,
Nanti kita tinggal isi form aja, ada 20 pertanyaan apa gitu ya. 10 pertanyaan tinggal jawab aja. Nanti teman ada muncul tuh apakah berpotensi apa, atau ya mudah-mudahan kita ya sehat walafiat ya teman-teman. Tapi jawab formnya harus benar-benar dengan keadaan teman-teman. Jangan nanti disehat-sehatin gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah screening nih, terus nanti mau berobat tinggal diarahkan dari fase tingkat pertamanya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman berpotensi darah tinggi gitu ya, nanti bisa ditensi sama puskesmasnya ya. Di puskesmasnya tempat teman-teman terdaftar gitu. Itu ya teman-teman, itu adalah penanganan sebelum terjadinya sakit gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Oke. Nih teman-teman boleh dibentuk tetap layar ya. Yuk 10 kayu. 10 kayu teman-teman yuk. Dibantu tetap layar ya. Guys. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak mau tanya, iya Kakak Evi Mama. Saya sudah mendaftar BPJS sudah 2 minggu, masih belum aktif. Apa harus nunggu 1 bulan? Sultan untuk mengaktifkan, misalnya dia mendaftar, oh iya Kak mendaftar sebagai peserta apa? Aktifnya tuh kapan Sultan kalau misalnya baru mendaftar? Dia peserta apa? Iya, kalau misalnya peserta mandiri gimana? Mandiri tergantung, misalnya kalau dia data non aktif, dia kalau mau langsung aktif membayar tagihannya semenjak dia non aktif. Iya. Kalau dia mau tanpa sejak non aktif, kasih. 14 hari ya. Tunggu ya teman-teman, biar dibantu aja sama teman-teman kita yang di pelayanan yang lebih paham ya teman-teman. Iya, coba ceritakan kalau misalnya. Baik, jadi kalau misalnya mau daftar mandiri itu, misalnya kalau kita cek data pesertanya itu non aktif. Kalau datanya non aktif, pengaktifan ke mandiri itu tagihannya jika langsung aktif, tagihannya semenjak non aktif. Namun jika mau yang 14 hari, tagihannya tuh setelah 14 hari ya datanya baru bisa aktif ya. Tapi harus ada 2 minggu, rentan waktu 2 minggu untuk aktif pesertanya. Namun tagihannya nggak semenjak non aktif. Oh gitu. Berarti bisa dipilih ya Bang ya. Kalau mau aktif langsung berarti harus bayar ya tunggakannya dari semenjak dia non aktif. Iya betul. Benar. Kalau ke JK baru aktif langsung ya. Nanti akan dilihat lagi tuh jenis kepesertaannya ya. Oke, gitu rupanya ya. Ini kita juga perlu edukasi juga nih pertanyaannya ya. Oke, siap. Pertanyaannya. Kayaknya top komen tetap pemutihan ya Kak Elza ya. Iya, top komen tetap pemutihan ya. Bagi bantu tanda layar ya biar kita jawabin pemutihan benar atau tidak, pemutihan gitu. Apa kita aja yang diputihin ya? Karena kulit kita agak gelap nih, apa kita aja yang diputihin ya? Boleh dibantu tetap layar teman-teman, di 11 Kak aja lah. Sambil kita meredakan suara dulu. Saya udah batuk-batuk nih teman-teman. Masih pemutihan. Nah, ini top komen nih memang pemutihan nih. Apakah benar nih pemutihannya? Dah, di 11K. Cepet banget ya nih kalau misalnya tentang pemutihan ya. Jadi teman-teman nih yang banyak nih pemutihan, apakah sudah pemutihan dan bagaimana caranya gini teman-teman. Pemutihan itu belum ada regulasi resmi dari pemerintah pusat kita gitu ya. Sampai detik ini, jam sekarang ya, sampai hari ini ya, itu kita masih berlaku regulasi yang lama. Belum ada keputusan resmi yang untuk menghapuskan tunggakan seperti yang dibicarakan gitu ya. Kalau memang sudah ada teman-teman, sudah pasti akan kita infokan gitu ya. Akan disebarluaskan bagaimana caranya, penghapusannya, dan bagaimana itu pasti akan kita infokan teman-teman. Jadi untuk kita tuh kita berdoa aja teman-teman, semoga memang sudah nanti terrealisasi program yang akan dirancangkan dari Pak Purbaya ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman kita tunggu aja regulasi resminya, kalau memang sudah ada nanti akan diinfokan ya, semoga memang terrealisasi gitu. Untuk saat ini belum ada regulasi resmi mengenai hal tersebut. Jadi untuk hal pastinya kita tetap menunggu ya. Gitu.
Oke, jadi teman-teman sabar, kita berdoa aja kalau misalnya memang ada pemutihan gitu ya. Kalau memang sudah ada, insya Allah nanti akan kita sebarluaskan gitu ya. Nanti akan di mana-mana kalau misalnya emang sudah ada pemutihan tunggakan gitu teman-teman. Oke Kak, next. Ini untuk tagihan mandiri kalau orangnya sudah meninggal gimana? Lebih Ha, baik dilaporkan aja ke Elza ya. iya. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman gini, kalau misalnya ada anggota keluarga yang sudah meninggal nih, bagaimana caranya? Kan iuran tunggakan ini Terus berjalan tunggakan ya. iuran per bulan itu harus berjalan gitu kan? Karena nggak dilaporkan teman-teman. Jadi datang aja ke kantor BPJS Kesehatan, bawa akta kematian. Betul. Nah, akta kematian anggota keluarga yang sudah meninggal, bawa kakak yang anggota keluarganya sudah keluar dari kakak tersebut. Terus teman-teman bisa juga akses dari aplikasi dari WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165 untuk ada pelaporan anggota keluarga yang sudah meninggal gitu ya. Cukup begitu aja kok teman-teman. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sudah meninggal ya, gampang kok. Jadi gini teman-teman, terus kalau misalnya nih kan kita nggak melapor-laporin ya kan ya, terus anggota keluarganya sudah meninggal gitu dari tanggal berapa misalnya teman-teman nggak melaporkan 2 bulan gitu ya, akta kematiannya itu sudah dari bulan berapa gitu. Nah itu iuran yang sudah dibayarkan itu bisa di-refund. Iuran yang dibayarkan itu di-refundkan dari tanggal akta kematian gitu, dari bulan akta kematian. Gitu teman-teman. Tapi lebih cepat lebih baik ya Kak Elza Iya, ya. Kalau lebih bisa baik. langsung dilaporkan ya Iya, ke kantor benar. cabang terdekat. Iya, karena kita nggak tahu ya teman-teman kalau misalnya mungkin nggak sadar nih ya, kok bayarnya tetap ini aja ya, kok nggak berkurang-kurang ya, padahal ada anggota keluarga yang meninggal ya. Karena di kita tuh memang jika tidak dilaporkan, maka kita tidak tahu teman-teman, harus dilaporkan dulu ke kantor BPJS Kesehatan jika peserta mandiri ada yang meninggal gitu, karena iurannya tetap berjalan gitu ya Kak. Oke, next. Kak, gimana dong caranya masuk aplikasi mobil JKN? Yang udah ganti nomor sama email minta info ya Kak. Cukup WhatsApp aja di WhatsApp Pandawa kita di nomornya 0811 8165 165. Klik aja bisa halo, assalamualaikum gitu ya. Nanti ada muncul perubahan data peserta dan pilihan-pilihan lain dan pengaduan gitu ya. Lalu klik itu perubahan data peserta, nanti ada perubahan nomor HP, tinggal klik aja perubahan nomor HP-nya, masukin nomor HP baru. Terus kalau sudah terverifikasi, sudah bisa digunakan. Itu ya, tinggal masuk aja ya Kak ke aplikasi mobil CKN dan klik lupa password. Nah, nanti akan dikirimkan kode OTP ke nomor HP yang barusan diubah. Iya. Ya, tapi syaratnya ya harus ada pulsa ya Kak Elza ya kalau ke nomor HP. Iya, benar. Gitu. Pulsanya minimal 1.000 aja teman-teman. Betul. Iya, gitu ya. Jadi kalau pastikan ada pulsa 1.000, jadi nanti OTP-nya masuk nih, nanti udah berubah data dari WhatsApp Pandawa kok nggak masuk kode OTP-nya. Kenapa? Ternyata nggak ada pulsa teman-teman ya. Jadi boleh harus dipastikan ada pulsanya dahulu gitu ya. Kalau misalnya dikirim melalui SMS. Kalau misalnya dikirim melalui WhatsApp dan nomor tersebut memang memang sinkron dengan WhatsApp, boleh melalui WhatsApp aja OTP-nya atau email ya Kak ya? Email. Nah, bisa dari email. Oke. Kakak boleh dibantu tap layar ya, dan siapapun yang nonton ya sampai 15K ya. 10 menit lagi ya kita live ya, habis itu kita end. Kakak mau demam nih. Habis. Yang mana nih Kak Elza? Banyak pemutihan juga Kak Elza ya. Bestseller memang, top komen. Bestseller. Kak mau nanya dong, kalau mau screening kok nggak bisa-bisa ya? Bisa loh Kak ya, lewat aplikasi mobil CKN. Atau kalau kakak men-scan barcode yang ada di rumah sakit atau puskesmas terdekat, itu bisa juga terhubung dengan web screening kesehatan dari BPJS Kesehatan. Jadi bisa screening lewat itu, bisa lewat mobil JKN ataupun lewat link screeningnya langsung. Iya nih,
Ada dari Bapak Ikin Kipli. Mbak mau tanya, kalau udah nunggak bisa dicicil nggak? Bisa banget. Di kita tuh ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk kakak-kakak semua, jika tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, itu bisa mencicil. Gimana cara cicilnya? Cukup daftar aja di aplikasi mobile JKN, nanti klik-klik aja, ikutin alurnya, lihat dulu tunggakannya sudah berapa ya, dan dipilih nanti bisa mencicil setengah dari bulan tunggakan. Betul. Misalnya teman-teman misalnya nunggak 12 bulan. 12 bulan. Nanti bisa dicicil selama 6 bulan. Dan bisa dipilih dari mau dicicil berapa bulan, teman-teman ya. Kalau misalnya semakin cepat ya semakin baik. Dan tetap kalau misalnya di peserta mandiri itu tetap dibayarkan iuran yang berjalan juga gitu ya. Berarti misalnya tunggakannya contoh ya, misalnya tunggakannya 1 juta gitu ya, berarti dibayarkan juga sama iuran berjalannya. Berarti misalnya contoh 200 gitu ya. 1.200.000 gitu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sanggup membayarkan tunggakan yang sudah menggembung dan sudah berapa lama itu ya, itu bisa teman-teman daftar aja program rehab, bisa dicicil ya. Gampang banget. Sangat membantu ya Kak Elza. Iya, sangat membantu kan. Terima kasih Kak Isarianti. Boleh tuh. Sorry teman-teman ya kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab, karena pertanyaan terus berjalan ya. Kita lihat yang kelihatan di kita nih. Kak, cetak kartu BPJS gimana? Boleh dikasihin Kak. Kalau kartu BPJS itu sekarang nggak perlu dicetak lagi ya guys. Kartu BPJS itu bisa kita lihat langsung di aplikasi mobile JKN. Dan kalau kakak-kakak abang-abang nih mau berobat, tinggal bawa KTP aja ke Vaskes atau ke rumah sakit atau ke klinik utama. Nggak perlu lagi dicetak kartu BPJS-nya. Gitu. Next. Oke, next. Aduh, demam kakak nih. Nah, cara klaim BPJS ketenaga kerjaan saat udah pensiun, gimana Kak Elza? Kita ke tenaga kerjaan Kakak. Kita kesehatan. Ke tenaga kerjaan, kita kesehatan Kakak. Beda segmen ya, beda manajemen. Kita baca next aja ya. Waduh. Cara ngecek tunggakan gimana? Cukup download aja aplikasi mobile JKN. Dan itu di situ udah ada menu info iuran. Tinggal ditekan aja dan langsung keluar tuh berapa tunggakan yang harus dibayar. Iya, download di App Store atau dari Play Store Kakak semua. Nanti tinggal masuk nik sama nomor HP aja ya. Nanti sudah bisa diakses. Iya. Nanti cek aja info iuran sudah berapa. Kalau misalnya memang nggak mampu membayarkan tunggakan sekaligus, ikut aja program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Kalau tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, gitu ya. Betul sekali. Bisa dicicilnya gimana? Cicilnya bisa setengah dari bulan tunggakan, gitu. Kalau misalnya 6 bulan bisa dicicil 3 bulan, gitu maksimalnya ya. Oke, next. Ini pertanyaan bestseller tetap pemutihan ya. Ya, ini teman-teman sekali lagi untuk pemutihan sampai detik ini, sampai waktu sekarang, sampai hari ini regulasinya masih regulasi yang lama. Belum ada regulasi resmi dari pemerintah kita tentang pemutihan tunggakan iuran ya. Kita doakan aja memang semoga nanti terrealisasi. Jika sudah ada, nanti insya Allah akan diinfokan kemanapun gitu ya. Iya. Tenang aja. Insya Allah regulasi yang ada nanti ke depannya itu yang terbaik ya Kak. Iya benar teman-teman. Oke, mungkin 3 pertanyaan terakhir Kak boleh dibaca Kak. Kartu hilang gimana? Nah, kalau kartu hilang, kartu rusak, kartu apapun gitu ya, kartunya sudah nggak ada lagi nih, entah kemana, entah berantah kemana. Geserin. Nggak digeser. Udah. Kalau kartu hilang itu nggak apa-apa. Itu bisa dilihat di aplikasi mobile JKN. Nggak perlu dicetak lagi kok. Sekarang untuk berobat cukup pakai KTP saja. Iya, cukup KTP aja atau dari aplikasi mobile JKN tinggal tunjukkan aja kartu secara online-nya.
Atau teman-teman kalau misalnya memang perlu print out itu bisa kirimkan melalui email. Nanti bisa di print out bentuknya PDF ya teman-teman, tinggal di print out ada tampilan depan dan tampilan belakang gitu ya. Memang di kita itu sudah tidak cetak kartu lagi teman-teman yang dalam bentuk belangko atau seperti KTP gitu ya. Tapi cukup dengan KTP aja udah cukup iya, kok untuk berobat. Ya, ini semakin banyak yang tanya regulasi ya. Oh iya, JMO, JHT, dan lain-lain itu di ketenaga kerjaan ya teman-teman. Kita BPJS Kesehatan. Walaupun namanya BPJS, tapi kita beda manajemen dan beda perusahaan gitu ya. Tidak ada keterkaitan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Betul. Gitu ya. Kita beda manajemen gitu teman-teman. Oke, satu lagi nih ya berarti satu lagi ya pertanyaan. Kak, jika email JKN lupa sama nomor HP gimana caranya? Nah, kakak-kakak itu bisa WA aja nih ke sini langsung ya Kak Elza ya ke nomor Pandawa 0811 8165 165. Nanti pilih aja tuh di situ ada pilihan administratif dan pilih perubahan data ya Kak Elza dan ikutin aja tuh alur-alur yang ada di situ dan nanti akan terubah nomor HP-nya menjadi nomor HP yang terbaru yang didaftarkan. Gitu. Benar. Baik. Teman-teman semua, maaf jika pertanyaan-pertanyaannya belum sempat dibacakan. Mungkin ada salah kata juga dari kita ya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan lalu teman-teman jangan lupa diklik tombol follow. Tombol follow klik ayo diklik tombol follow karena nanti kita akan banyak mengupload konten-konten tentang edukasi dari program JKN, juga akan live juga di setiap minggunya ya. Kebetulan kita akan live di hari Kamis antara rentang waktu jam 4 dan ke bawah gitu ya. Diharapkan nih untuk teman-teman untuk memfollow karena mungkin ini pertanyaan masih banyak yang belum terjawab, bisa ditanyakan di minggu setelahnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bertanya dan terima kasih juga yang sudah bantu tetep layar, yang sudah follow, terima kasih. Kurang-kurang dari kita mohon maaf. Iya, kalau ada salah-salah kata juga kita mohon maaf ya Kak Elza. Ya teman-teman, dan yang belum terjawab kita juga mohon maaf teman-teman, bisa ditanyakan di minggu setelahnya. Betul, gitu ya. Oke Kak, kita akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.